Selamat sore, perkenalkan nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku organisasi. Dosen yang mengajar yaitu Bapak Ari Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari bab 4. Judulnya yaitu Sikap, Perilaku, dan Kepuasan dalam Bekerja. Di sini bisa kita lihat 4.1 pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Apakah ada dirasakan kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Secara umum, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsisten di antara sikap mereka serta antar sikap dan perilaku mereka. 4.1.1 Sikap dalam bekerja. Berdiskusi tentang masalah sikap, sebenarnya hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. 1. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni yang A, job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang B bisa kita lihat job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang C, organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. 2. Aspek-aspek sikap merujuk pendapat Sekor, Beckman, Kreiner, Kinnicky tahun 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. A. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. B. Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. C. Komponen konatif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Kreiner and Kinnicky tahun 2005. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa ketiga komponen tersebut sangat berkaitan. Secara khusus, dalam banyak cara antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapat promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni yang pertama, objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat,
karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. 4. Berstruktur karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling terjalin. Tahir tahun 2014A, 2014C, 2014B. Mengacu pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dalam kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, afektif, sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif, kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. 4.2 Perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen P. Robin tahun 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu dan suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Karakteristik ini bila diperagakan dalam sejumlah besar situasi disebut ciri-ciri kepribadian. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi menyangkut reaksi berantai, yaitu dimulai dari kebutuhan yang dirasakan, lalu timbul keinginan yang hendak dicapai, kemudian menyebabkan usaha-usaha mencapai keinginan tersebut, yang berakhir dengan pemuasan. Perilaku kerja merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Menurut Bond dan Fred Meyer Wathon 2005 dalam Tahir 2014D, perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku-perilaku di mana hal tersebut sangat penting di setiap pekerjaan atau situasi kerja. Sedangkan menurut Robin 2002, perilaku kerja itu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Pendapat Robin ini menekankan pada sikap yang diambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di lingkungan tempat kerja mereka. Dalam istilah sehari-hari ada juga beberapa istilah yang dekat atau disamakan dengan istilah perilaku, yaitu aktivitas, aksi, kinerja, respon, dan reaksi. Menurut Sinamo Watson tahun 2005 dalam Tahir 2014D, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu ada 8. Yang pertama, bekerja tulus. Kedua, bekerja tuntas. Ketiga, bekerja benar. 4, bekerja keras. 5, bekerja serius. 6, bekerja kreatif. 7, bekerja unggul. 8, bekerja sempurna. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. 4.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja manusia diciptakan sebagai makhluk pengembang nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material
dan kehidupan yang bersifat spiritual. Selain akal dan budi tersebut di atas, ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Kreiner dan Kiniki tahun 2003, yaitu 1. Motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. 2. Sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. 3. Keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. 4. Imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat memengaruhi perilaku individu. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dipertahankan, atau bonus kelompok tergantung pada tingkat produksi kelompok. 5. Budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban liability. Perilaku kerja tidak hanya perwujudan pandangan para pekerja terhadap pekerjaan dan peranan yang dipegangnya. Misalnya sebagai pimpinan atau karyawan, akan tetapi juga perwujudan pandangan mereka terhadap dunia atau lingkungan tempat mereka tinggal dan terhadap dirinya sendiri. Beberapa faktor seperti berikut. A. Lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. B. Konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. 4.3 Kepuasan kerja. 4.3.1 Pengertian kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek yang lainnya. Sebagai contoh, para peneliti di Cornell University mengembangkan Job Descriptive Index atau JDI untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan dimensi kerja berikut: pekerjaan, upah, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. 4.3.2 Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemajuan kerja selama bekerja. 2. Keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. 3. Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. 4. Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. 5. Kondisi kerja. Dalam hal ini adalah tempat kerja,
ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. 6. Pengawasan supervisi. Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. 7. Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 8. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja. 9. Aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan, telah dipandang menjadi faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. 10. Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. 4.3.3 Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi atau hubungan kepuasan dalam bekerja antara lain 1. Motivasi. Kepuasan dan pengawasan juga berkorelasi secara signifikan dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kepuasan karyawan. 2. Keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. 3. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik merupakan perilaku karyawan yang melampau panggilan tugas. 4. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuannya. Para manajer disarankan untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. 5. Ketidakhadiran. Ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. Suatu rekomendasi adalah dengan meningkatkan kepuasan kerja. 6. Berhentinya karyawan. Berhentinya karyawan penting untuk mendapat perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. 7. Strategi yang dirasakan stres dalam memiliki dampak sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seorang individu. 8. Prestasi kerja. Pertama, kepuasan kerja secara teoritis tidak diharapkan memiliki suatu pengaruh yang kuat terhadap perilaku atau misalnya prestasi dan berhenti karyawannya. 4.3.4 Mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, assessment atau penilaian merupakan hal yang rumit. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu 1. Angka nilai global tunggal atau single global rating. Dalam metode angka nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. 2. Skor penjumlahan atau
Summation score dalam metode penjumlahan ini tersusun atas jumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenal tiap unsur. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. 2. Ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. 4. Rekan sekerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan, karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi kemungkinan keberhasilan pekerjaan tersebut sangat besar. 6. Ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seseorang karyawan. Disposisi seorang terhadap hidup baik positif maupun negatif ditentukan oleh bentukan genetiknya. Efek kepuasan dalam bekerja ada 3, yaitu yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contohnya, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit, supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi kepuasan kerja sangat penting dalam memengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. 4.3.7 Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Di sini bisa kita lihat ada 4. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. 2. Suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, kesetiaan atau loyalty atau ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. 4. Pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk atau Kinnicky and Kreitner 2003. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Inilah ringkasan dari bab 4 yang sudah saya ringkas. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.